Halo semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis tindak pidana terorisme dari karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Adita Budiono, NPM 22 40 60 11 66. Saya bersama teman saya. Latar belakang, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana atau delik dalam pidana. Artinya, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang mengatur tindak pidana di luar kitab undang-undang. Tindak pidana khusus mencakup bagian-bagian peraturan hukum yang terdapat dalam tindak pidana konvensional. Selain itu, tindak pidana khusus memberikan penjelasan lebih detail dan khusus. Tujuannya untuk memberikan perlindungan lebih mendalam kepada masyarakat. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Hukum pidana khusus memiliki perbedaan dengan hukum pidana yang biasa. Korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut karena korporasi bisa dilakukan oleh orang karena hubungan kerja. Tindak pidana korporasi merupakan tindak melanggar aturan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu bentuk tindakan pidana korporasi adalah terorisme, yang merupakan tindak pidana khusus. Pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang mengenai terorisme menyatakan bahwa pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal. Penelitian ini mengambil kasus tentang karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris untuk membahas lebih lanjut peran peraturan dan negara dalam menangani masalah terorisme serta bagaimana ketepatan peraturan perundang-undangan dengan penangkapan kasus yang terjadi. Rumusan masalah, di sini kami terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penanganan kasus terorisme yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, apakah pelaku terorisme ditangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami lakukan ini terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penanganan kasus terorisme yang dilakukan terhadap pelaku. Yang kedua, mengetahui sanksi-sanksi bagi pelaku terorisme. Yang ketiga, guna mengetahui apakah pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Kami menggunakan metode penelitian ini karena kami mengumpulkan beberapa data dan beberapa dokumen-dokumen yang dimana dokumen digunakan sebagai bahan melakukan analisis terhadap kasus PT Karyawan KAI yang menjadi tersangka dalam kasus terorisme. Kami menganalisis bagaimana penanganan kasus terorisme. Selain itu, untuk mengetahui kebenaran pasal dengan penangkapan tersangka oleh pelaku terorisme tersebut. Pembahasan rumusan masalah nomor 1 mengenai penanganan kasus terorisme yang dilakukan. Strategi yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana terorisme juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Strategi tersebut ialah kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan diradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional memiliki arti harus memiliki sikap siap siaga pada seluruh masyarakat dari bahaya paham radikal terorisme dan ancaman-ancaman aksi terorisme. Strategi kesiapsiagaan nasional ini bermanfaat sebagai sarana guna meningkatkan seluruh elemen pada masyarakat. Pencegahan aksi terorisme ini merupakan tanggung jawab semua masyarakat atau semua pihak. Maka dari itu, dibutuhkan strategi ini guna memberitahu kepada masyarakat secara luas. Strategi yang kedua adalah kontraradikalisasi. Merupakan sebuah proses yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan sistematis yang dilaksanakan kepada sekelompok orang atau kepada perorangan yang rentan terhadap paham mengenai aksi terorisme dan ditujukan guna menghentikan penyebaran radikal aksi terorisme. Kemudian strategi yang ketiga ialah diradikalisasi. Diradikalisasi sendiri memiliki pengertian suatu upaya
yang digunakan untuk menghilangkan ataupun mengurangi paham mengenai radikal kepada seseorang. Diradikalisasi memiliki tujuan agar dapat menetralkan pemikiran-pemikiran orang yang sudah terkena oleh paham yang radikalisme. Para teroris yang berada di dalam lapas maupun yang berada di luar lapas yang menjadi sasarannya. PT KAI akan memperkuat dan melaksanakan kerjasama dengan BNPT guna menjadi langkah pencegahan dan meminimalisir adanya aksi terorisme di lingkungan tersebut. BNPT ialah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yakni badan atau lembaga non-kementerian yang melakukan tugas di dalam bidang penanggulangan terorisme. PT KAI juga melaksanakan strategi yaitu meningkatkan kegiatan ceramah keagamaan yang membahas mengenai bahayanya nilai radikalisme. Strategi tersebut guna memberitahu kepada masyarakat secara luas dari bahaya paham radikal terorisme dan ancaman-ancaman aksi terorisme. Baik, di sini saya dari Citra akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh saudari Cynthia, yaitu pembahasan nomor 2 tentang apakah penangkapan pelaku sudah sesuai dengan perundang-undangan. Jadi penindakan terorisme itu merupakan tahap krusial. Dikatakan krusial karena pemberantasan terorisme dilakukan dengan menindak langsung bentuk dan serangan terorisme. Kemudian tahapan ini lebih sering disebut dengan pendekatan represif, yaitu pendekatan yang melakukan penanganan langsung. Kemudian juga menindak langsung serangan dan ancaman terorisme. Artinya penindakan langsung terjadi saat terjadi peristiwa, kemudian pencegahan itu bertujuan agar pidana terorisme tidak terjadi lagi. Indonesia sendiri berpedoman dengan pendekatan represif dan preventif. Untuk pendekatan preventif dilakukan dengan sosialisasi bahaya jika terjadi terorisme. Kemudian pendekatan represif itu dilakukan dengan menindak pelanggaran dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana terorisme sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme. Kemudian terdapat dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Dalam kasus tersebut, yaitu DE sebagai tersangka sudah lama diincar oleh Densus 88, sehingga dengan berbagai bukti DE ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka teroris. Kemudian DE juga dapat ditangkap sesuai dengan pasal 12A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pasal 12A menjelaskan bahwa orang yang sengaja menjadi anggota korporasi itu bisa dipidana. Dalam kasus tersebut, DE terbukti bergabung dan sudah dibayar oleh korporasi dari ISIS. Kemudian dalam tindak pidana terorisme, bukti yang dicangkup juga bersifat khusus. Ketentuan khusus yang pertama adalah bukti yang terdapat dalam pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ketentuan yang kedua, itu memuat alat bukti elektronik. DE ditangkap dengan bukti yang cukup, terutama DE juga melakukan propaganda melalui media sosial sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Kemudian DE juga mendapatkan sanksi dari perusahaan dengan dipecat dan rekening milik DE yang terbukti untuk menggalang dana diblokir. Dengan ditangkapnya DE menjadi bukti bahwa terorisme bisa menerjang berbagai lapisan pihak. Baik, dari pembahasan yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman. Kekerasan atau ancaman berupa tindakan teror dengan menimbulkan rasa takut secara meluas. Korban dari terorisme bisa secara meluas dan dapat bersifat massal. Tindak pidana terorisme sendiri dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dengan penanganan tindakan dengan cara yang luar biasa atau tidak biasa. Kemudian hal tersebut dikarenakan terorisme disebut kejahatan yang merugikan. Oleh karena itu, rumusan masalah pertama berkaitan dengan proses penanganan terorisme oleh pelaku. Tersangka diduga telah melakukan strategi untuk mendapatkan pengikut baru atau guna merekrut pengikut baru. Dilihat dari kasus tersebut, para penegak hukum pasti sudah memiliki cara penanganan bagi pelaku terorisme berdasarkan undang-undang yang masih berlaku dan dalam kasus tersebut. Kemudian penangkapan pelaku juga sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian pelaku ditangkap oleh Densus 88 yang merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menangkap pelaku terorisme. Kemudian DE sebagai pelaku juga sudah diamankan dan ditangkap karena mencukupi alat bukti sebagai tersangka teroris. Bukti yang diamankan berupa senjata, serta DE terbukti menjadi orang yang melakukan propaganda di media sosial. Kemudian saran yang Baik, kesimpulan tambahan yaitu terorisme dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sangat serius. Hal ini dikarenakan tindakan terorisme dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan menelan korban jiwa. Tindak pidana terorisme juga dikatakan melanggar hak asasi manusia dikarenakan tindak pidana terorisme itu bisa menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, bahkan menelan korban jiwa. Walaupun tindak pidana begitu, terorisme pemerintah juga berupaya berupaya untuk hak asasi manusia berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana terorisme agar kasus terorisme tidak serta menyebabkan bisa terjadi lagi atau bisa diselesaikan. Dalam kasusnya, tersangka diduga telah melakukan alasan tidak strategi untuk mendapatkan pengikut baru atau guna merekrut pengikut baru. Melihat dari kasus tersebut, para penegak hukum pasti sudah memiliki cara penanganan bagi pelaku terorisme berdasarkan undang-undang yang bisa masih diselesaikan. dan dalam Kemudian pada kasus tersebut, kasus karyawan PT KAI yang peraturan menjadi yang tersangka teroris mengatur tersangka mengenai yaitu DE terorisme telah adalah melakukan strategi untuk Undang-Undang mendapatkan Nomor pengikut 5 baru atau guna Tahun merekrut pengikut baru. 2018 Melihat dari kasus tentang tersebut, tindak pidana para penegak terorisme. hukum sudah memiliki Undang-Undang cara Nomor 5 penanganan Tahun bagi pelaku terorisme 2018 berdasarkan yaitu undang-undang perubahan yang masih atas berlaku. Dan Undang-Undang dalam kasus tersebut, peraturan yang mengatur mengenai terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Strategi tersebut merupakan kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi dan diradikalisasi. Kemudian dalam kasus karyawan PT KAI yang ditangkap menjelaskan bahwa terorisme dapat masuk ke dalam lapisan masyarakat. Tanpa kita sadari, penangkapan DE itu dilakukan dan dia terbukti sebagai salah satu pelaku tindak terorisme. Hal yang dilakukan DE itu meliputi dia bergabung menjadi anggota ISIS, selain itu juga dia menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial. Penangkapan pelaku itu pelaku sesuai dengan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan pemeriksaan yang cukup dalam jangka waktu paling lama 14 hari. DE sebagai tersangka sudah lama diincar oleh Densus 88, sehingga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, DE juga sesuai dengan pada pasal 12A itu menjelaskan bahwa orang yang sengaja menjadi anggota korporasi itu bisa dipidana. Dalam kasus tersebut, DE itu terbukti sudah dibayar dan bergabung dari korporasi yang bernama ISIS. Kemudian dalam tindak pidana terorisme itu bukti yang dicakup juga bisa bersifat khusus, beda dengan bukti dalam tindak dapat kelompok kami berikan, yaitu untuk menangani terorisme diperlukan peran aktif dari berbagai pihak. Berdasarkan peraturan terorisme perlu dicegah dengan melalui kesiapsiagaan nasional. Arti dari kesiapsiagaan nasional itu adalah semua lapisan masyarakat memerlukan penjagaan preventif terhadap kasus terorisme. Pencegahan preventif dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan bahaya terorisme kepada masyarakat. Selain itu bisa dilakukan langsung di lingkungan masyarakat serta lingkungan sekolah. Selain itu, tindak pidana terorisme dilakukan dengan pendekatan represif. Caranya adalah memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku terorisme. Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam menanggulangi terorisme, terutama dengan kemajuan zaman dan teknologi. Paham-paham terorisme mudah menyebar dan dapat diakses oleh banyak orang. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih
aktif mengawasi dan memblokir saluran di media sosial jika terdapat menyebarkan paham-paham terorisme. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 tentang tindak pidana terorisme oleh karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembicaraan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.